Lagi dan lagi kita tak ada damai di atas ketakutan. Papua terbakar. Bukan oleh api, tapi oleh perlawanan yang tak lagi mengenal belas kasihan. 13 Mei 2025, Intan Jaya tak lagi sunyi. Hutan yang dulu hijau, kini bergema oleh dentuman senjata. Bau mesiu menggantikan aroma tanah basah. Tak ada kompromi, tak ada negosiasi. Yang ada hanya satu hal, operasi penumpasan. TNI turun tanpa banyak bicara. Mereka tak membawa pamflet damai. Mereka membawa senjata dan tekad membara. Targetnya jelas, Daniel Abon Kogoya, Undius Kogoya, Joshua Walker. Nama-nama yang selama ini menjadi bayangan hitam di tanah Papua. Operasi dimulai dari Sugapa Lama, menyusuri Bambu Kuning, lalu merambat ke Kampung Dugua, Eknemba, hingga Zanamba. Tiap langkah, tiap semak bisa jadi jebakan. Tapi pasukan terus maju. Ini bukan latihan, ini bukan patroli biasa. Ini adalah perang dalam arti sesungguhnya. Mereka tembak, mereka dibalas. Tak mundur, tak goyah. Hasilnya, 18 anggota kelompok separatis bersenjata tumbang. Darah mereka menyatu dengan tanah yang selama ini mereka klaim sebagai tanah air suci. Disita. AK-47, senapan rakitan, puluhan anak panah, bendera OPM yang kini basah oleh darah pemiliknya. Simbol perlawanan itu direbut, dipatahkan. Tapi ini belum selesai. Belum, musuh masih bernapas. Maka operasi harus terus berjalan. Di balik rimbunnya hutan Zanamba, suara jeritan pendek terdengar. Satu lagi anggota OPM ditemukan. Tubuh lemah tapi masih menggenggam senjata. Matanya merah, dendam masih menyala. Tapi malam itu bukan malamnya membalas. Ia dibungkam, cepat, tepat. Di pos komando, Letkol Inf Arman Santosa mengamati peta. Wajahnya keras, penuh amarah. Mereka bukan hanya kelompok separatis, mereka sedang membangun ideologi. Dan kita tidak akan membiarkan itu hidup. Radio terus berdengung. Laporan masuk tanpa henti. Ada yang berhasil kabur, ada yang bersembunyi. Dan ada satu nama yang terus disebut, Joshua Walker. Dia tidak mati. Dia menghilang. Di lereng Kampung Eka, neraka terbuka fajar, belum sempurna, menyingsing saat 3 prajurit menyusup ke sebuah gua. Mereka menduga tempat itu adalah markas sementara sisa kelompok. Baru 10 langkah masuk, bumi bergetar. Boom! Tanah menganga. 2 prajurit terpental. Darah, teriakan, serpihan batu bercampur. Ranjau. Dipasang secara licik. Tapi tidak ada waktu untuk berduka. Yonatan, komandan lapangan, mengepalkan tangan. Tidak ada ampun. Bersihkan gua itu. Sekarang pasukan menyerbu. 4 anggota OPM bertahan dalam kegelapan, melepaskan peluru ke segala arah. Tapi tak satu pun yang keluar hidup-hidup. Joshua masih di luar sana. Dan ia tidak sendirian. Di pos Bambu Kuning, Letkol Arman menunjuk 5 titik merah di peta digital. 5 pengikut, 1 pemimpin. Mereka tidak menyerah, mereka menyusun ulang serangan. Pasukan khusus diturunkan, drone dilepas, hutan disisir. Joshua Walker bukan sembarang musuh, dia lahir dari kekacauan, dipahat oleh propaganda. Dan kini ia jadi simbol perlawanan yang paling berbahaya. Sore itu tembakan meledak, jarak dekat. 1 prajurit gugur, suasana mendidih. Dari balik semak, Joshua muncul. Matanya liat. Tubuh penuh lumpur dan darah. Papua tidak akan tunduk, peluru TNI menjawab. Lutut Joshua robek. Ia roboh, tapi semangatnya belum mati. Di tanah sambil mengerang ia berteriak, "Kalian tidak bisa membungkam kami dengan peluru." Yonatan berjalan mendekat, matanya tajam, tidak berteriak, tidak gemetar. "Kami tak membungkam, kami mengakhiri kebohongan." Joshua ditangkap hidup-hidup, tapi perang narasi baru saja dimulai. Dan di balik semua itu, ada yang lebih gelap narasi di balik. Wajah Joshua dijadikan pahlawan oleh media simpatisan. Potongan video disebar. Pahlawan Papua ditangkap tanpa perlawanan. Kebenaran dikhianati. Fakta dipelintir. TNI tak tinggal diam. Mereka hadirkan suara rakyat. Seorang nenek di Sugapa Lama berkata lirih tapi tajam. "Kami tidak ingin merdeka dari Indonesia. Kami ingin merdeka dari rasa takut." Tapi di balik semua ini, muncul sesuatu yang lebih jahat. Dana dari luar negeri,
Logistik dari organisasi asing. Percakapan tersadap, deliver the next crate via daru. OPM tidak sendiri. Ada aktor di balik layar, ada tangan asing yang bermain api. Dan ini belum selesai. Ini baru awal. Perang bergerak ke laut, ke jalur gelap dari Cairns ke Daru. Kapal siluman terdeteksi. Komando Wilayah Pertahanan 3 mengunci sasaran. Tapi suara asing menyusup ke komunikasi. Reverse your vessel. This is not your war. Tapi ini perang kami, ini tanah kami, ini darah kami, dan kami tidak akan mundur. Bayangan yang bergerak di antara bendera dan diplomasi musuh terbesar seringkali tak bersenjata. Tapi mereka bisa membuat dunia membara. Joshua Walker kini terkurung, tapi dampak kejatuhannya jauh lebih mengguncang dari peluru manapun. Video dirinya yang terluka disunting dan disiarkan di media luar negeri. Teks superimpose menyala terang. Freedom fighter tortured by Indonesian forces. Beberapa jam setelahnya, utusan dari organisasi HAM internasional mulai bersuara. Mereka mengetuk meja PBB, mengirim email terbuka, melontarkan narasi pelanggaran hak asasi. Semua diatur. Semuanya dibuat tampak benar. Di Jakarta, rapat darurat digelar. Para jenderal, diplomat, dan analis informasi duduk di meja yang sama. Wajah-wajah tegang. Semua sadar, ini bukan lagi konflik senjata. Ini perang opini. Dan Indonesia sedang disudutkan. Kita diserang dari dalam dan luar. Senjata mereka bukan peluru, tapi kamera, mikrofon, dan kebohongan yang dibungkus air mata. Kolonel Raka, Direktur Operasi Khusus BIN. Operasi bayangan dimulai, misi sisir akar. Unit paling rahasia milik Indonesia, nama mereka tidak tercatat dalam struktur resmi TNI, dikerahkan. Mereka bukan prajurit biasa, mereka pelacak. Penembus jaringan, pemburu dalam diam. Misi mereka, mengurai simpul internasional yang selama ini menyokong OPM. Langkah pertama, menyusup ke Papua Nugini. Di kota Daru mereka bergerak dalam gelap, menyamar sebagai teknisi. Sinyal dipantau, percakapan dicegat, dan malam itu satu nama muncul dari transmisi yang disadap. C. Martinez, penghubung dana untuk operasional OPM dari Townsville. Tim segera mengunci. Martinez bukan sembarang orang. Ia ex-konsultan NGO, kini pemain bayangan. Ia menyuplai lebih dari sekadar logistik, ia menyuplai narasi, dan narasi bisa membunuh lebih banyak dari granat. Di Labuan Bajo, pertemuan rahasia. Terjadi seorang mantan petinggi intelijen Australia bertemu dengan duta besar negara Asia Tenggara. Tidak ada catatan, tidak ada berita. Ia bicara pelan tapi serius. Kalian pikir ini hanya tentang Papua? Salah, ini soal jalur perdagangan baru. Dan kalian menghalangi rencana besar. Indonesia tidak tinggal diam. Lewat jalur diplomatik, peringatan disampaikan. Tapi lebih dari itu, mereka mulai menyerang balik. Dunia digital. Jadi medan perang pasukan siber Indonesia menggempur balik. Mereka menyusup ke forum-forum propaganda. Menyebar fakta. Membedah kebohongan dengan bukti lapangan. Video asli dirilis. Wawancara warga Sugapa dipublikasikan. Kami yang ditembaki. Kami yang disandera. Mereka pakai kami sebagai tameng. Dunia mulai ragu. Narasi lawan goyah, tapi tidak semuanya diam. Satu laporan eksklusif dari media asing menyebar lagi. Indonesian soldiers allegedly targeting civilians. Kata allegedly, itulah peluru mereka. Tak perlu bukti. Cukup suara keras dan headline tajam. Operasi Telinga Selatan mengintai si pengatur taktik. Satu tim elit dikirim ke Queensland. Mereka tak bersenjata. Tapi mereka membawa intel, dokumen, dan nama-nama yang akan membuat beberapa pejabat tinggi panas dingin. Operasi ini senyap, tapi efeknya mengguncang. Dalam sebulan, 3 yayasan luar negeri dinyatakan menghentikan bantuan kemanusiaan ke Papua. Di balik layar mereka ketakutan. Satu dari mereka mengakui, kami tidak tahu itu dipakai untuk beli senjata. Kami hanya kirim dana untuk pendidikan. Terlambat. Pendidikan yang mereka biayai berubah menjadi pelatihan taktik gerilya. Kini, Papua tak lagi sendirian. Tapi juga tak lagi aman. Sementara di Intan Jaya, pasukan gabungan masih menyisir lembah dan bukit. Rakyat perlahan kembali, sekolah dibuka, klinik didirikan. Tapi ancaman belum padam. Undius Kogoya belum tertangkap, dia bersembunyi di ketinggian, menyusun ulang pasukannya. Tapi sekarang dia tahu, musuhnya tak hanya membawa senjata. Mereka membawa kebenaran.
Dan kebenaran, jika dilindungi oleh kekuatan, bisa menjadi senjata paling mematikan. Tapi pertanyaan terakhir masih menggantung. Berapa banyak Joshua Walker berikutnya yang sedang disiapkan hari ini? Dengan nama baru, wajah baru, dan senjata baru? Perang ini belum berakhir, bahkan bisa jadi baru saja dimulai.